Cerita manhwa ini akan dimulai. Aduh. Sorry guys. Maksud aing teh, cerita manhwa kali ini akan dimulai dengan diperlihatkannya sebuah langit yang sangat indah karena diterangi oleh sinar bulan purnama. Di balik cerahnya cahaya bulan purnama tersebut, kita pun melihat ada sebuah kastil milik kerajaan Joseon yang dikuasai oleh raja ke-10 Joseon bernama Raja Yeon Sang-gun. Berbanding kebalik dengan para raja Joseon sebelumnya yang suka mengembara dan juga bertarung untuk menjunjung tinggi dinasti kerajaan mereka. Namun saat ini Raja Yeon Sang-gun malah suka berdiam diri di rumah sambil mengasah kultivasi jaran goyangnya, bermain pusing Mobile Legends bersama dengan seluruh wanita yang ada di dalam kerajaan. Setiap malamnya tak kurang dari 100 wanita atau bahkan lebih menjadi teman bermain pusreng Mobile Legends yang seru bersama dengan Raja Yeon Sang-gun. Dua wanita ini pun menjadi sangat ketakutan dan juga sangat panik sebab mereka tahu jika semua wanita yang bermain pusreng Mobile Legends bersama dengan sang raja pasti akan bernasib sial karena tidak pernah menang. Namun walaupun demikian, mereka berdua mau tak mau harus tetap bermain pusreng Mobile Legends bersama sang raja. Karena jika menolak perintah dari sang raja, maka itu artinya sama saja dengan kematian. Hal itu dikarenakan karena Raja Yeon Sang-gun adalah sosok raja yang sangat kejam pada musuh dan juga pada siapa saja yang membangkang pada setiap perintahnya. Hei kalian berdua, ayo cepatlah kita bermain. Waktuku tidak banyak. Baik tuan, kami mengerti. Yun-er, apa yang harus kita lakukan sekarang? Entahlah, aku tidak tahu Kim. Yang jelas kita harus menuruti semua perintah dari raja. Yun-er, aku sangat takut sekali. Sama aku pun juga, tapi kita tidak punya pilihan lain Kim. Kalian berdua, ayo cepatlah. Aku ingin bermain langsung berdua dengan kalian saja, biar waktunya lebih cepat. Yun-er, bagaimana ini? 2 jam kemudian, setelah permainan pusreng Mobile Legends itu telah selesai, dua wanita ini pun merasakan sekujur tubuhnya yang sangat lelah. Akan tetapi, penasihat raja pun kembali menyuruhnya untuk bermain pusreng Mobile Legends bersama dengan sang raja. Karena menurut sang raja, jika 2 jam tadi waktu mereka bermain itu barulah sebuah pemanasan bagi permainan pusreng Mobile Legends dari Raja Yeon Sang-gun. Singkat waktu, 3 jam setelah itu dan permainan babak kedua pun kini telah selesai. Raja Yeon Sang-gun pun menyuruh dua orang ini untuk menyiapkan makanan baginya. Sambil sang raja berkata jika mereka berdua sama sekali tidak berguna. Yang pada akhirnya, raja ini pun memutuskan untuk memanggil seorang pria yang dipercaya dapat membantunya untuk mengurangi keinginan sang raja dalam bermain game pusreng Mobile Legends sepanjang hari. Namun dikarenakan sang raja yang telah menunggu lama sosok dari pria itu dan tak kunjung datang juga, ia pun sampai marah dan membanting semua makanan yang ada di hadapannya. Semua orang di sana pun menjadi sangat takut dengan amarah dari Raja Yeon. Tuan tenanglah, aku akan segera berjanji membawa pria itu ke hadapanmu. Jadi Tuan sabar sebentar ya. Baik kalau begitu, kau segera pergilah. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Baik Tuan, aku mengerti. Tuan, pria itu datang. Ayo cepat, suruh dia masuk. Hei kau, cepat masuklah menghadap raja. Maaf raja, aku terlambat. Aku tentu saja tidak akan pernah menyanyiakan sebuah kesempatan ini. Karena setelah aku dapat menyembuhkan raja, ini adalah waktu yang tepat untuk aku keluar dari status sosialku yang sangat rendah. Guys, dikarenakan sampai sekarang Bang Kasilo belum tahu nih siapa nama dari MC kita kali ini pada manhwa ini. Jadi untuk sementara agar memudahkan dalam membaca narasi, kita kasih nama Lee dulu ya. Yuk kita lanjut ke ceritanya. Tanpa kebanyakan teng-teng menyeng, Lee pun langsung menghadap dan membungkuk di hadapan Raja Seon. Hal itu ditunjukkan sebagai bentuk jika ia telah siap menerima perintah dari sang raja apapun itu.
Pada Li, Raja Yon pun langsung menceritakan perihal masalah yang sedang ia alami. Yang kemudian di sini, setelah mendengarkan panjang lebar cerita dari Raja Yon, Li pun berjanji jika ia pasti akan dapat menyembuhkan semua ketergantungan dari Raja Yon terkait bermain push rank Mobile Legends setiap hari. Jadi, apakah aku benar-benar bisa menyembuhkan masalahku yang sedang aku alami saat ini? Tentu saja Tuan, aku bisa dan pasti akan aku sembuhkan semua masalahmu. Baiklah, aku percaya padamu. Hahaha, itu adalah sebuah trik yang sangat aneh dan kuno. Jika semua yang kau katakan barusan merupakan semua adalah kebenaran, aku akan mengabulkan semua keinginanmu. Tapi jika kau gagal, maka jiwamu adalah milikku, alias aku akan langsung menghabisimu. Apa kau mengerti? Karena menurutku, kau hanyalah seorang pengkhianat kerajaan yang harus dihabisi. Baik Tuan, aku mengerti dan aku akan lakukan yang terbaik untuk kesembuhanmu. Baguslah kalau begitu. Cerita pun lalu berfokus pada masa 3 tahun sebelumnya. Dikala itu kehidupan masih sangat asri dan juga tenang serta damai. Dikala itu Li masih hidup sebagai budak sedari ia masih muda. Hahaha, Li, kenapa padi-padi ini terasa sangat berat ya hari ini? Ayo cepat keluarkanlah semua tenagamu. Ini aku sudah mengeluarkan semuanya, tapi bebannya terlalu banyak. Almarhum ibuku pernah berkata padaku jika aku adalah keturunan bangsawan. Tapi kenapa realitanya hidupku seperti ini sih? Tapi ayahku menjadi budak setelah dituduh oleh para pejabat istana karena kami dianggap sebagai pemberontak oleh mereka semua. Dan kini kami hanya bisa bekerja serabutan untuk dapat menyambung hidup. Walaupun begitu, tapi aku sangat bahagia dengan hidup yang seperti ini. Kemudian datang seorang wanita bernama Ensol yang membawa makanan untuk Li dan juga keluarganya. Diceritakan di sini jika Ensol adalah seorang anak bangsawan yang berkelakuan sangat baik, cantik, bertombret super, dan juga kultivasi jaran goyang. Lengkap banget pokoknya lah ya. Setiap harinya, Ensol pun hanya menghabiskan waktu untuk bermain dan membagikan makanan untuk Li dan juga keluarganya. Walau fakta sebenarnya jika Ensol adalah seorang putri bangsawan yang terhormat, tapi ia sama sekali tidak merasa malu ataupun jijik karena bergaul bersama dengan Li dan juga keluarganya yang merupakan kalangan tingkat rendah. Selain Ensol, Li pun juga memiliki seorang sahabat yang sangat setia dengannya bernama Donggu. Dan nampak jelas di sana jika hari-hari mereka semua sangat ramai dan juga seru untuk dijalani. Pada suatu hari di sebuah kerajaan terlihat di sana kehidupan yang tak jauh asri dari kehidupan Li sendiri. Di sana ada seorang raja yang bernama Raja Huan Rim. Pada saat itu, Huan Rim sedang berkata dengan putranya yang bernama Pangeran Mongryong. Dikala itu, sang raja pun berpesan pada putranya Mongryong jika saat ini Pangeran Mongryong sendiri sudah beranjak dewasa, yang itu artinya ia harus berkelana untuk mencari kultivasi terapan energi jaran goyangnya sendiri seperti sang raja saat ini. Yang setelah itu dikarenakan sang raja yang ingin segera bermain push rank Mobile Legends, Pangeran Mongryong pun segera diusir oleh ayahnya sendiri. Dikarenakan kehadiran di sini hanyalah mengganggu saja. Ya iyalah ya. Pangeran Mongryong pun menjadi sangat bersedih sebab nasibnya tidak seberuntung dengan nasib sang ayah. Lalu Pangeran Mongryong pun mencari Li dan bersiap untuk memberikan tugas bagi Li. Li, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Baik Tuan Muda, apa perintahmu? Tolong antarkan surat ini kepada Nyonya Chongyang ya Li. Pastikan kau tidak melakukan kesalahan. Apa kau mengerti? Ini suratnya, pastikan sampai dengan aman ya Li. Baik Tuan Muda, aku mengerti. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baik, cepatlah jalan sekarang. Merasa jika tugas yang ia dapatkan sangat sepele, Li pun berjalan dengan sangat santai. Hingga kini di sebuah pasar, ia pun terfokus perhatiannya pada seseorang yang sedang melakukan ritual pengobatan menggunakan teknik akupuntur. Oh, itu sebuah pengobatan tradisional Cina ya. Wah, hebat sekali patua itu. Ia dapat kembali menaikkan sebuah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi kembali.
aku harus belajar darinya. Melihat kehebatan dari Pak Tua itu, orang-orang pun langsung berkerumun dan memuji tentang teknik pengobatan yang ia miliki. Namun pada saat Lee hendak mendekati tempat itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang berteriak dan memanggil nama Pak Tua itu dengan sebutan pengkhianat. Dikarenakan kini banyak orang yang terus saja mengejarnya, akhirnya pria tua ini pun langsung pergi dari tempat itu, hingga ia pun berpapasan dengan Lee yang juga berjalan ke arahnya. "Pak Tua, hati-hati dengan jalanmu." "Oh maaf Bung, aku sedang buru-buru sekarang." Pria tua yang aneh, kenapa semua orang mengejarnya ya? Tapi sudahlah, bukan urusanku juga. Oh iya, aku kan harus segera mengantarkan surat ini. Tapi teknik pengobatannya aku sungguh ingin mempelajarinya. Semoga saja kita bisa ketemu lagi ya Pak Tua di lain hari. Sore harinya Lee pun kembali ke kerajaan dikarenakan tugasnya untuk mengantarkan sebuah surat pada Nyonya Chong yang telah selesai, dan ia pun bermaksud untuk menyampaikan kabar baik ini pada sang pangeran. Namun setibanya Lee di sana, ia pun dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang sangat aneh menurutnya, karena sebenarnya jika saat ini pria tua yang ingin ditemuinya lagi telah datang ke kerajaan yang sama. Pria itu siapa ya? Dia tadi dikira orang jahat di pasar, tapi kenapa Raja Huan Rim memanggilnya Tuan dan memperlakukannya sebagai tamu istimewa raja? Hei anak muda, ternyata kita bertemu lagi ya. Lee, cepatlah kemari, antarkan tuan ini masuk ke dalam kamarnya dan pastikan buat dia senyaman mungkin di sana. Kau mengerti? Baik tuan, aku mengerti. Ya sudah, sana cepat. Hei anak muda, bisakah aku mengatakan sesuatu hal padamu? Apa Pak? Silakan katakan saja. Tadi itu kau hampir membuatku mati tahu. Oh, soal itu ya Pak. Maaf, aku benar-benar tidak sengaja karena aku tidak melihat kau datang. Ya sudah, lupakan saja soal itu. Oh iya, aku sedang mencari teman bermain pusreng Mobile Legends malam ini. Kira-kira siapakah wanita yang cantik di kerajaan ini? Kau pasti tahu kan? Dalam hatinya, Lee pun lalu berkata, "Gila bener nih Kiaki, udah tuwir masih aja pengen main pusreng Mobile Legends. Emangnya dia masih kuat nanjak apa?" Aku ingin tahu seberapa hebat sih kemampuannya. Oh ada Pak, dia bernama Johnson. Dia adalah sosok wanita yang sangat idaman di kerajaan ini. Apa kau yakin dengan ucapanmu? Ya tentu saja, nanti kau buktikan saja sendiri. Baiklah, aku percaya padamu. Malam harinya, Lee yang tak bisa tidur. Ia pun mendatangi kamar dari tamunya tersebut, dikarenakan ia ingin juga membuktikan apakah ucapannya tadi sore itu benar-benar ia laksanakan dengan baik. Setibanya di sana, Lee melihat sendiri dengan mata kepalanya jika saat ini tamunya itu sedang mabar pusreng Mobile Legends bersama dengan Jeong Son. Ia pun menjadi sangat terkejut dan menganggap jika pria itu memang benar-benar bukan orang sembarangan.